Kamu di sini bersamaku. Aku mabuk di pagi hari. Aku hanya ingin semakin tinggi dengan cintaku. Aku tidak ingin retak saat cinta ada di belakangmu. Habis semua. Segelas dengan ucapan keberuntungan, kakak senang. 10 villa besar. Uangku sudah pasti. Kakak Yo, kamu serius dengan kata-katamu ini? Aku, Yo Xiaowan, berkata sudah pasti. Kalimat pertama, semoga Yo Jin cantik seperti bunga. Selalu awet muda. Kedua, semoga Yoji rezekinya melimpah ruah. Melihat fajar di wajah setiap orang. Dan biarkan mereka bergerak atau mereka. Anjing peliharaan di rumah kakak Shou. Selalu tinggal di villa besar. Kalau tidak, jangan jual rumah lagi. Bagaimana kalau bersama kakak perempuan? Aku ingin bersama orang yang aku cintai. Dalam sebuah pernikahan yang sangat megah. Setelah memotong ini, Itu adalah sesuatu yang berbeda. Itu ayahku. memegang uang selalu membuat bahagia. Aku tidak bisa menjauh. Way too many nights, way too many fights. I tried to let you fall the wrong way. Kalau sudah bangun besok pagi dan sudah dipikirkan baik-baik, datanglah ke tempatku. Kita akan menikah. Mau mandi dulu. Aku harus pulang sekarang. Kamu pasti mau. Wang Yun, Li Zhan. Kalian lagi ngapain? Ngapain? Kamu nggak lihat kan? Liu Yang, setiap hari selain menemani klien, makan atau minum alkohol. Apakah kamu masih peduli sama aku? Yao Yao. Saat kamu di luar merawat wanita kaya, itu adalah saudara laki-laki. Aku yang jaga ibu guru untukmu. Haha, kamu ini binatang. Aku menganggapmu sebagai rekan dan saudara. Kalau begitu, lihatlah apa bedanya dia denganmu. Setidaknya dia mau meluangkan waktu bersamaku, kamu. Selain makan bersama pelanggan dan menjual rumah. Liu Yang, kamu cuma orang yang rela mengorbankan nyawanya demi target. Hanya orang yang malang. Iya, Liu Yang. Hari ini lagi ngopi bareng wanita kaya lagi senang-senang. Sudah jual berapa unit? Minum sampai begini. Yu nikutin kamu buat apa sih?
Pergi dari sini, pergi. Kamu muka kayak gitu, aku bilang pergi. Sistem penukaran tingkat kepercayaan aktif. Kepercayaan terikat dengan tuan rumah Liu Yang. Sedang memindai lingkungan. Sedang membangun koneksi. Aku yakin tadi malam terlalu banyak minum. Pasti hanya halusinasi. Ayo. Tidak bisa, aku harus segera bangun dan ke kantor untuk menandatangani kontrak ini. Ah, tunggu sampai dapat uang. Jalan besar terbuka. Kita berpisah saja. Hahaha, selamat Bang Zhan sudah dapat pesanan besar. Oh, selamat Bang Zhan sudah dapat pesanan besar. Memang pantas Bang Zhan. Tidak seperti beberapa orang yang pura-pura berusaha. Ah, Kakak, jangan pergi. Bagaimana bisa senang? Li Zhan. Jelas itu klien yang aku tangani. Kenapa kamu yang mentraktir? Kak Yang, jangan bilang begitu. Klien akhirnya memilih aku. Itu artinya aku lebih tepat dari kamu. Menganggapmu sebagai murid. Tolong, manajer penjualanmu. Kau membalas budi seperti ini. Zhan Ge sudah sangat memperhatikanku. Jika kau menyerahkan klien kepadanya, aku tidak akan mempermasalahkan. Beberapa orang bahkan tidak bisa mempertahankan klien. Istri juga tidak bisa dipertahankan. Hanya memikirkan wanita kaya, pantas saja. Manajer, apakah aku pernah mengatakan itu? Pujian? Ya. Mudah. Menghidupi diri sendiri tidak mudah. Lupa memberitahumu. Direktur dan sekretaris. Apa yang kamu bawa untuk membaca seperti ini padaku? Ouyang, kamu bagaimana? Salam hormat kepada Li Zhan. Mengakui kesalahan. Tidak apa-apa, lupakan saja. Aku yang pantas. Minum saja hahaha. Liu Yang, apa kamu gila? Kenapa harus melawan Li Zhan? Selamat, pemilik mendapatkan nilai kemampuan. Nilai kemampuan 10 poin. Aku punya sistem, hidupku dimulai ulang. Dia kenapa? Khawatir. Tenangkan diri kalian. Liu Yang, perusahaan tidak memperlakukanmu dengan buruk. Jangan berbuat aneh seperti itu. Kalau kamu benar-benar sakit, segera pergi ke rumah sakit jiwa untuk diobati. Benarkan? Hahaha. Liu Yang. Bagiku. Aku berencana menyerahkan Suzy dari kota Gunung Jinxiu kepada Zhao Jiu. Bajingan yang komisinya lebih tinggi dari bonus itu. Aku tinggal memberikannya padamu. Paman kecil memukul pantat. Kak Yang. Besok saya akan mengambil Porsche. Nanti saya akan lewat jalan tempat kamu mengemis bersama Yun. Akan saya lempar beberapa kain. Haha. Satu tamparan ini adalah hutang terima kasih yang kamu berikan padaku. Kamu berani memukul wanita saya, wajahmu. Uang ini.
Sangat dekat. Hei, Selamanya. Jangan bergerak, jangan bergerak. Lain kali kita main tanda harimau lagi. gambarnya di jalan tidak bagus. Saya mau bertemu dengan babi, kasih saya. Saya mau bertemu dia. Sekarang tidak ada janji, tidak bisa diterima. Besok pagi setelah bangun tidur, saya akan panggil dia untuk mencari saya. Saya suaminya Yo Xiaowan. Apakah saya masih perlu membuat janji untuk bertemu dia? Ini urusan yang tidak bisa masuk. Bos Sue sepertinya tadi malam menemani Yo Xiaowan berselingkuh sebagai perantara. Adik kecil, ini pasti akan berurusan suatu saat nanti. Saya adalah direktur grup. Kebetulan sebentar lagi saya harus rapat dengan Xiaowan. Bagaimana kalau kita ikut bersama? Pemindaian selesai. Target, Sue Zhengming. Direktur grup Yo Xiaowan, pihak lawan. Berusaha menggunakan host untuk menekan Yo Xiaowan. Informasi lainnya sudah dikirim ke ponsel host. Bos No. Ayo pergi. Kalau begitu, mari kita laporkan hari ini. Pak Sue, ini. Perkenalkan kepada semua. Ini adalah karyawan muda yang dipelihara oleh Pak Yo. Apakah dia? Dengar-dengar Pak Yo, tadi malam kamu bersama Song Ji. Minumnya cukup heboh. Bahkan pulang bersama. Apa yang saya katakan benar? Penerus grup Yo. Pertunangan sudah dekat. Tapi mabuk-mabukan di klub malam dengan pria. Apakah itu pantas? Saya usulkan langsung voting. Apakah Xiaowan layak menjabat sebagai ketua dewan? Perusahaan Yo Xiaowan adalah perusahaan kita semua, bukan milikmu. Kalau begitu, aku akan melaporkan kepada ketua lama. Ini adalah perusahaan. Bukankah kamu bilang mau menikah denganku? Sebagai tameng, ini adalah tanggung jawab yang harus aku jalani. Saudara-saudara, Tuan Sue menyalahgunakan dana perusahaan untuk berinvestasi. Bersama keluarga Liu. Membocorkan rahasia perusahaan. Bahkan memfitnah saya. Suami Xiaowan. Orang seperti itu bisa dipercaya. Omong kosong. Memilih Xiaowan. Kau bahkan bekerja sama dengan orang luar untuk membocorkan rahasia grup. Ketua Dewan Lama pasti tidak akan memaafkanmu saat kembali. Hei Liu Yang. Liu Yang adalah suamiku. Dia adalah pewaris masa depan grup. Kamu punya hak apa untuk bicara di sini? Kamu kira kamu bisa jadi pria liar seenaknya? Kamu percaya? Gimana? Suit ini. Aku salah, mencuri barang. Lupakan saja. Kamu juga orang tua ibuku. Mulai sekarang jaga dirimu baik-baik. Terima kasih, terima kasih. Selamat, tuan rumah telah memukul wajah lawan. Mendapatkan 100 poin ketertarikan dari Yo Xiaowan. Katakan, apa yang kamu inginkan sebagai balasan? Liu Yang. Tadi kamu bilang aku dingin. Berbalik dan tidak mengenali orangnya. Ibu tiriku memaksaku untuk menikah dengan pria yang tidak aku cintai. Setelah menikah, saham akan dialihkan kepada adikku. Kamu hanya perlu berkooperasi untuk menikah pura-pura. Menikah pura-pura.
Aduh. Pergi ke properti Tianhe. Istirahat dan santai saja. Villa di Jinxiu Shanzuang anggap saja hadiah dariku. Kakak akan merawatmu. Hei, Kak Yang, aku sekarang di rumah sakit Sucheng. Tolong pinjamkan aku uang supaya orang tuaku bisa berobat. Jangan khawatir, aku segera datang. Akan bau. Sampah ya tetap sampah. Bagaimana? Harta benda sudah habis, tapi kamu tetap tidak bisa diselamatkan. GG, ini adalah bentuk penghormatan. Tapi rasa hormat juga tidak bisa dimakan. Tahu tidak? Li Chang, mulutmu bersih? Ya, kenapa aku salah ucap? Pak ahli MA adalah otoritas dalam bidang ini. Dia bilang anggur itu ya anggur. Kecuali kalian bisa mengundang Dokter Nanyu. Dokter wanita? Benar. Tapi Dokter Nanyu bukanlah orang sembarangan, yang bisa diundang sembarangan. Bagaimana kalau begini? Kamu tampar Shanyo yang di depan umum. Aku bisa menggunakan relasiku untuk membantumu. Dokter ini adalah pewaris grup Yo. Dikenalkan oleh Jin Xiao. Oh, aku lupa. Kalian mungkin tidak pernah berhubungan dengan lingkaran yang sekecil ini. GG, aku minta kamu jangan menyulitkan Yang Ge. Kalau aku berlutut di depanmu, itu karena aku adalah ibuku. GG. Itu benar-benar aku. Tak perlu memohon padanya. Aku punya cara untuk menyelesaikannya. Liu Yang, kamu tetap saja suka berbohong besar. GG, bisakah kamu membuat ibuku hidup kembali? Aku menyerahkan nyawaku padamu, teman seperjalanan. Tolong, aku hanya bertanya padamu. Masih tidak mau? Sudah cukup, kan? Kalau belum cukup, maka ini bajingan. Kamu bisa berdiri untuk bicara denganku. Berlututlah. Li Chang, lepaskan. Liu Yang, berani coba sentuh aku sekali saja. Liu yang tidak menyangka bahwa dirinya sendiri sempit dada. Masih mengabaikan nyawa orang lain. GG Zhan bersedia berbuat baik membantu Wu Yu menghubungi dokter. Hanya demi muka yang buruk, malah menghalangi. Jangan bicara lagi. Percaya aku, yang bukan orang seperti itu. Aku mohon padamu. Memang sulit menemukan dokter yang tepat untuk penyakit ini. Nyawa sangat berharga. Aku bilang, tidak usah peduli. Anak muda. Makanan ini bisa sembarangan dimakan. Jangan sembarangan bicara. Yi Sheng Ziming bahkan kita pun harus melanggar aturan. Ini bohong. Sungguh lucu. Pertukaran berhasil. Benar-benar bisa berpura-pura. Aku ingin lihat bagaimana dia akan memainkan drama ini selanjutnya. Sungguh konyol. Aku sarankan kamu segera berhenti. Bersikap bodoh bisa menular. Kalau dia bisa mengobati, aku akan menulis surat padanya. Masih ngomong aja. Tian Fakizi. Mungkin dia salah paham. Dia cuma pengecut, bagaimana mungkin bisa mengobati? Aku bilang, saat muda, aku pernah belajar dari dokter di Tiandu. Pengalaman ini tak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Wow. Ah, ternyata dia penenun sulaman, aku tadi mengira.
Mama, bagaimana kabarmu? Sekarang kalian berdua ini sampah. Hei, di sini tidak menyambut kalian. Tidak. Pergi. Aku segera akan membuat sup ayam. Biksu, kamu ikut aku naik taksi. Aku juga hanya melihat langit dari dalam sumur. Suatu hari nanti aku pasti akan berkunjung dan belajar dari kamu. Liu Yao, cepat ke Jingxiu Villa. Lihat hadiah yang aku siapkan untukmu. Aku bahkan tidak mampu membeli satu kamar toilet di sini. Sekarang dia malah menjadi milikku. Keamanan di Jingxiu Villa juga tidak bagus. Bahkan kucing dan anjing bisa lolos begitu saja. Memang benar, keluarga besar itu terkenal panjang umurnya. Dengar-dengar akhir-akhir ini orang miskin di sini semakin banyak. Hei, ini rumahmu. Rumah di sini harganya paling rendah 50 juta. Kau yang miskin ini, tidak mungkin bisa beli. Sepertinya harus jadi pelacur. Ini apa? Kau tahu ini di mana? Ini adalah kompleks nomor 5. Ini adalah pemilik uang yang dipesan oleh Su dari Tianhe Real Estate. Dia akan datang untuk melihat rumah sebentar lagi. Sebagai konsultan penjualan eksklusifnya. Saya berhak membersihkan sampah yang tidak berguna untuknya. Ternyata ini adalah kompleks No. 5, bukan kompleks No. 1. Kompleks No. 1 minimal bernilai 8 digit. Bukan untuk orang biasa seperti kamu. Bekerja seumur hidup pun baru bisa membelinya. Punya sedikit kesadaran diri dong. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Yi Hao Yue milikmu? Ada apa ini? Ramainya begini. Bapak Su. Ada orang yang memegang sertifikat properti palsu. Sungguh berani mengaku sebagai pemilik rumah No. 1. Rumah No. 1 milik grup Yo Dong. Dari mana orang kecil ini berasal? Masih berani pamer di sini. Ini adalah Bapak Su, Presiden grup Tianhe. Dia dan Ketua Dewan Yo sangat dekat. Sudah menipu dan menjerat Bapak Su. Tendang tadi. Hari ini aku akan ke Ketua Yo. Hanya untuk memberitahumu. Kalau berani pukul Pak Su hanya dengan satu kata bisa menghabisimu. Pukul orang masih sombong begitu. Benar-benar bukan orang. Minta maaf. Minta maaf. Kalian ini otaknya rusak ya. Aku datang ke rumahku sendiri. Dihajar orang lain di sini dihitung selesai. Kamu ini bilang kamu gemuk, malah sesak napas. Baru saja diputusin pacar. Lalu kehilangan pekerjaan, sampah. Masih bermimpi jadi orang kaya. Berani-beraninya kamu pukul aku. Hari ini aku adalah Raja Langit. Aku pun percaya satu kaki padamu. Istriku. Mungkin perlu pergi ke Villa Jinxiu. Yo. Istrimu baru saja tidur denganku. Begitu cepat sudah menemukan pengganti. Aku ingin tahu siapa yang tidak tahu diri ini. Sampai suka padamu yang seperti ini. Kamu siapa sih? Rubah nakal ini. Sampai begitu lapar tidak memilih-milih. Sampai suka pada sampah seperti ini. Aku adalah istrinya. Kamu siapa sih yang tidak tahu diri? Masih saja mengagumi sampah seperti Liu Yang.
Tapi hari ini dia beruntung. Dia berurusan dengan manajer Su dari grup Tianhe. Kalau kamu datang untuk membuat manajer Su senang, bisa jadi dia malah jadi gila. Kalau nggak punya kemampuan, jangan ganggu orang lain. Tunggu sebentar sampai istrimu datang. Kamu omong sembarangan. Kamu di samping lihat saja. Mungkin kamu bisa merasakan kebahagiaan seorang pria. Hahaha. Nanti istrimu datang, tunjukkan padanya dengan baik. Apa akibatnya? Aku beritahu jujur saja. Aku juga suka lari selama beberapa minggu. Mati dia. Bawa pasir pergi. Kamu memang rendah. Aku sarankan mulutmu bersih. Kalau tidak, aku jadi tua. Beritahu semua tamu untuk segera menuju Jin Xiushan, Zhuanglin Haoyuan. Pernikahan akan diadakan di sana. Baik. Berhenti. Suruh dia berdiri di situ. Ini Jin Xiushan Zhuang. Aku tidak akan membiarkanmu bergerak. Coba bergerak sedikit saja. Kalian kapan selesai? Saya hanya salah masuk halaman saja. Apa kamu keras kepala ya, HM? Salah jalan saja belum cukup. Bahkan jalan pulang ke rumah sendiri juga salah. Tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Sampah seperti kamu harusnya masuk sini. Dulu aku tidak menyangka kamu bisa banyak omong seperti ini. Kalau begitu, semoga kamu dapat istri kaya yang bisa kamu omongi dengan baik. Aku bilang jujur ya. Jin Xiu Villano. 1. Ketua Dewan Direksi Yao Xiaowan dari grup Yao. Hari ini akan diadakan pernikahan abad ini di sini. Kau masih berani bilang ini rumahmu. Cepat bangun, bodoh. Dan kami, ayah dan anak dari Tianhe Property. Xiaowang, ternyata ini hadiah yang kau siapkan. Ketua Dewan Yao adalah wanita kuat yang sangat terkenal. Bukan hanya sangat cakap, tapi juga memiliki wajah yang menawan. Pak Su bisa hadir di pernikahannya benar-benar membuat kami iri. Sama-sama, sama-sama. Nanti kalau ada kesempatan aku akan ajak kalian melihat-lihat. Kamu sekarang merangkak lewat bawah kakiku. Aku bisa. Ye Pei. Orang, patahkan kedua kakinya. Tukar kekuatan prajurit elit lewat sistem. Untuk menghemat waktu, kalian berdua maju bersama. Sayang. Sayang, kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Hebat sekali. Maaf sudah mengganggu waktu pernikahan. Tidak apa-apa. Aku memang ingin memberimu kejutan. Tapi jadi terlambat karena beberapa badut ini. Kamu memang potongan puzzle milik Liu Yang. Memang benar, bukan keluarga yang sama, tidak masuk rumah yang sama. Sampai sekarang masih di sini. Jangan kira cuma karena cantik bisa pura-pura jadi orang kaya. Iya, gadis kecil. Tersesat tapi kembali ke jalan yang benar. Saya tidak stabil. Orang di sampingmu ini hanyalah seorang miskin yang tidak punya pekerjaan. Saya tidak meminta padamu menjamin kamu hidup enak. Menyemarakan kehidupanmu yang kedua. Ayo. Jangan sentuh sehelai rambutnya. Akan membuatmu celaka. Saya sangat takut. Tapi apakah kamu masih belum mengerti situasinya? Dia sekarang ada di tanganku. Entah dia menemani aku bersenang-senang. Atau kamu harus memutuskan kedua kakimu sendiri. Kalau tidak, Direktur Sue dari grup Yo akan datang. Aduh. Hal seperti ini memang sudah lama Anda tunggu. Di samping ada seorang ketua yang keras kepala dan tidak masuk akal. Aku sedang memanggilnya. Menantu R.I. Chang. Ini benar-benar bukan urusan saya. Ketua Dewan, Anda buta mata. Berani menyinggung ketua Dewan dan menantu. Tidak mungkin saya berlutut. Yao Xiaowan adalah putri kesayangan langit. Bagaimana mungkin dia menyukai orang tidak punya pekerjaan sepertimu? Berani-beraninya bicara seperti itu.
Ini semua salah paham. Aku ini dibesarkan langsung oleh kakak Yang. Aku adalah orang kepercayaan kakak Yang. Kau harus memaafkan kesalahan kecilku. Anggap saja aku tidak ada artinya. Kak Long. Guru, tolong ingat hubungan kita sebelumnya. Bantu aku minta ampun. Guru. Aku ini seorang istri. Bagaimana cara memperlakukan kalian? Istriku yang akan bicara. Aku mohon, lepaskan aku. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Guru, Anda adalah guru yang paling aku hormati. Anggap saja ini karena persahabatan kita selama bertahun-tahun. Beri aku kesempatan hidup. Ya. Sebelumnya aku pikir kamu cukup berbakat. Ternyata hanya orang biasa. Jika kamu tidak senang, aku akan melakukan apa saja. Melakukan apa saja, kan? Bisa tolong katakan beberapa hal baik di depan Pak Yo untuk saya. Apa yang harus saya katakan? Tolong bantu saya minta tolong kepada Pak Ju ya. Saya bisa berada di samping Pak Yo dan mendukungnya sepenuh hati. Benarkah? Kamu sudah punya hubungan baik dengan Pak Yo. Kalau begitu, dia pasti akan mendengarkanmu. Tapi kenapa aku harus membelanya? Memelihara seekor pengkhianat yang tidak bisa dipercaya ini. Lebih baik memelihara anjing daripada kamu. Semua orang. Hari ini saya dan Liu yang mengadakan pernikahan di sini. Liu yang mulai sekarang adalah pria saya, Yo Xiaowan. Tian Tian, Presiden Grup Yo, ternyata akan menikah dengan seorang pria yang tidak dikenal. Mulai sekarang orang ini pasti akan meraih kesuksesan. Selamat. Adit mengumumkan mendapatkan 1000 poin rasa dari mangkuk kecil. Dan mendapatkan hadiah tersembunyi, ban tanah, kartu bank dan konversi setara uang koin menjadi RMB. Tiba-tiba ada uang kertas miliaran tahun. Tidak perlu lagi khawatir tentang uang. Biarkan ketiga orang itu menghilang. Tidak boleh menginjakan kaki di Suceng lagi. Guru, guru. Tolong beri saya kesempatan, guru. Tunggu. Yo Xiao, apakah kamu benar-benar tidak menganggapku sebagai suami yang belum menikah ini? Keluarga Jin hanya ingin menelan grup Yo. Ingin aku menikah denganmu. Lupakan saja harapan itu. Jin Xiao, akhirnya kamu datang juga. Barusan itu cuma direktur tamu yang pengemis bau. Dan dia juga mempermalukanmu di depan umum. Demi menjaga martabat Anda. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Kamu harus membelaku. Kamu cuma pria simpanan Yo Xiaowan. Sampah tanpa uang dan kekuasaan. Apapun yang terjadi, aku tidak percaya padamu. Kamu akan mati. Izinkan aku mengambil hati dari grup show Hitanwan. Hari ini aku akan menikah dengan Liu yang di sini. Tak akan berhasil. Aku ingin semua orang tahu. Akibat melawan aku hari ini. Pukulan belakangmu. Resor Jin Xiu. Aku punya 10 properti. Bernilai 1 miliar yuan. Kalau kamu bisa tunjukkan barang dengan harga yang setara, aku akan langsung pergi. Kalau tidak bisa, kaki kamu akan patah dan merangkak keluar dari sini. Berani taruhan. Kebetulan dari sistem. Aku dapat identitas manajer Ban Tiandi. Pas banget aku ajak dia coba. Masalah Liu yang ini bukan main-main. Kalau kamu merasa sulit, bisa menolak. Dengan saya di sini, hari ini tidak ada yang bisa mengganggu kamu. Perjanjian ini. Cepat. Ya ampun, dia benar-benar setuju. Iya, kamu tidak bisa setuju dengannya. Kekuatan dari keluarga Xian sama sekali bukan sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Cek ini adalah 2 miliar. Jin Xiao tidak merasa dirinya sangat kaya. Tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan uang ini. Benar-benar tidak tahu malu. Menggunakan cek kosong untuk pamer kekayaan. Hari ini aku akan membuat semuanya terbongkar. Akan kubuat kamu tahu rasanya. Segera periksa keaslian cek ini. Liu yang sudah nyaris mati. Cepat sujud dan minta maaf ke Jin Xiao.
Ini tidak bisa diterima. Jangan terlalu menindas orang. Pacarmu kecil akan dipenjara. Hati ini terasa sakit. Asal kamu menikah denganku, aku bisa menyelesaikan urusanku dengannya. Kalau tidak, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Tenang saja, aku ada di sini. Segera kamu akan tahu apakah cek ini benar atau tidak. Halo. Apa yang benar-benar terjadi? Bagaimana mungkin ini? Liu Yang, bagaimana mungkin orang miskin sepertimu punya 2 miliar? Liu Yang, sebenarnya berapa nyawa yang kau sembunyikan dalam dirimu? Jin Xiao itu. Bukankah seharusnya menepati janjinya? Di depan semua orang. Merangkak keluar dari sini. Tidak peduli siapa Jin Xiao sebenarnya. Bagaimana mungkin dia bisa merangkak keluar dari sini? Jadi, mau duduk atau tidak? Semua orang jelas tahu seperti apa orang itu. Liu Yang, aku akan mencatat kejadian hari ini. Tunggu aku. Karena orang yang tidak disukai sudah pergi. Apakah kita juga harus melanjutkan hal-hal yang belum kita lakukan? Yo Dong Hao. Halo, Tuan Yo. Iya kan? Selanjutnya kita mau melakukan apa? Ah. Wow, siapa ini? Di perusahaan harus menyebut saya dengan jabatan. Suami istri? Aku menyebut dia istri? Apa itu melanggar hukum? Jangan anggap kamu sekarang bisa berbuat sesuka hati. Kita cuma menikah palsu. Suatu hari nanti aku pasti akan jadi nyata. Kepala Yo, akhirnya kamu datang. Ada masalah di perusahaan. Orang tua, kenapa kalian datang? Kalian bahkan tidak mendiskusikannya denganku. Hanya memilih barang yang tidak berguna ini. Menjadi menantu keluarga Yo. Apa kamu ingin membuat ayahmu marah sampai mati? Kamu benar-benar ingin membatalkan pernikahan hari ini. Hanya karena barang yang tidak ada gunanya ini. Apakah kamu ingin menghancurkan grup Zongxi? Kalian hanya memperdagangkan aku dengan keluarga Jin. Tidak pernah benar-benar peduli padaku. Di mata kalian, aku hanyalah alat untuk menghasilkan uang. HMPH, aku yang mengendalikan sendiri. Sombong. Keluarga Zhao belum saatnya kau yang memutuskan. Perempuan penggoda itu merayu Xiao Wan untukmu. Xiao Wan selalu menjadi anak yang paling patuh. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Memaki memang berbahaya bagi status. Tapi hatimu terlalu kejam. Xiao Wan sebagai putrimu. Pergi maki dia sebagai alat untuk menghasilkan uang. Apakah aku masih pantas menjadi orang tua? Aku melakukan sesuatu bukan untuk kau ajari. Segera bercerai dengan Xiao Wan. Itu benar-benar merugikannya. Kalau Xiao Wan tidak suka, maka tidak ada yang ribut. Atau hal-hal yang tidak disukai. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya lagi. Kalau kamu pergi, kamu tidak akan punya anak perempuan ini lagi. Tak disangka, penghargaan terkenal dari Su Cheng. Hanya sebatas itu saja. Bahkan dikalahkan oleh seorang yang tidak berguna dan sampah. Bikin pusing dan bingung. Bahkan calon istrimu lari dengan orang lain. Ngomong-ngomong, jangan banyak basa-basi. Kamu datang ke Su Cheng sebenarnya buat apa? Kenapa mau membantu aku? Aku cuma ingin bersama kamu melawan Yao Xiaowan dan Liu Yang. Biarkan mereka, Yao Qiang. Tak ada lagi peluang bangkit. Apa hubunganmu dengan mereka? Kenapa harus menyasar mereka? Karena Liu Yang. Kapan aku akan menyakitimu? Pak Yo. Keluarga Jin tiba-tiba naik ke atas. Kelompok Yo hampir bangkrut. Mengapa dalam satu malam nilainya turun begitu banyak? Jin Jialian dan Su Cheng. Banyak perusahaan media menekan grup kami. Para pemegang saham mulai menjual saham. Tuan Yo, jika Anda tidak mencari cara lagi,
Grup Yo kemungkinan akan menghadapi kebangkrutan. Pasti ada yang menghasut di belakang hari ini. Kenapa harus mengganggu orang lain, malah mengganggu Jin Xiao? Jin Xiao sekarang menargetkan keluarga Yo kita. Apakah keluarga Yo kita masih bisa hidup dengan baik ke depannya? Semua ini gara-gara orang bodoh ini. Xiao Wan, apakah kamu sampai sekarang masih belum menyadari? Dia hanya tertarik pada uang keluarga Yo kita. Aku tidak percaya pada nasib. Dia bukan orang seperti itu. Kamu ini benar-benar sudah dibutakan oleh cinta. Kenapa kamu justru menyukai orang yang tidak punya apa-apa seperti dia? Segera minta maaf kepada Jin Xiao. Minta pengampunannya. Hanya dengan begitu kita bisa memberi Yo grup kita sedikit harapan. Untuk bertahan. Aku tidak bisa membiarkan Xiao Wan menderita lagi karena aku. Sekarang aku sudah punya sistem. Biarkan aku membalikkan keadaan. Xiao Wan, aku punya cara untuk menghidupkan kembali keluarga Yo. Dan menyelamatkannya. Xiao Wan, aku punya cara untuk menghidupkan kembali keluarga Yo. Hanya dengan kamu. Apakah kamu tahu nilai pasar grup Yo mencapai ratusan miliar? Uang sebanyak itu. Apakah kamu, seorang pemalas, bisa mengeluarkannya? Liu Yang, saya tahu kamu ingin membantuku. Tapi masalah ini terlalu besar. Saya tidak tahu rahasia apa yang kamu sembunyikan. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa kamu selesaikan. Hari ini, saya belum membuatmu kesulitan. Harusnya bagaimana? Pada saat seperti ini, bagaimana saya bisa membiarkanmu menghadapi sendiri? Saya akan selalu menemanimu. Benarkah ada gunanya menemani sesuatu yang kamu cintai? Apa itu akan menghidupkan kembali grup Yo kita? Itu karena kamu terus-menerus merusak hari demi hari. Hingga membuat keluarga Yo hancur dan binasa. Lihatlah, ini dia orang yang kamu cari. Tapi biarkan keluargaku, keluarga Ju, berurusan dengan Jin Shou. Di saat-saat penting, sama sekali tidak berguna. Kamu pria lemah yang bahkan tidak punya tanggung jawab dasar. Bagaimana kamu pantas untuk putriku? Ayah, jangan bicara lagi. Liu yang bukan orang seperti itu. Di saat seperti ini kamu masih membelanya. Dia sebenarnya memberimu ramuan apa? Ayah mertua dan ibu mertua benar. Saat ini aku tidak bisa meninggalkanmu. Aku akan menemanimu. Tapi Jin Tianqi tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tenang saja. Serangan datang, kita hadang. Air datang, kita bendung. Pergi dan singkirkan Jin Tianqi itu. Aku belum menganggapnya serius. Sudah mau mati masih saja keras kepala. Hanya tinggal 1 jam sebelum waktu penutupan. Hari ini pasar saham bernilai 50 miliar. Akan menjadi selembar kertas tak berguna jika mengundang tamu. Saat itu, meski kalian berlutut memohon padaku, sudah terlambat. Hari ini adalah anugerah. Ternyata kamu yang mengacau di belakang. Wanita yang aku suka. Belum ada yang bisa melarikan diri dari tanganku. Yao Xiaowang pada akhirnya adalah wanitaku. Bermimpilah, Liu Yang. Bukankah kamu sangat hebat? Sekali keluarin 2 miliar. Kali ini aku ingin lihat apa yang kamu punya. Yao Ji hari ini. Aku akan membuatmu melihat sendiri wanita yang kamu cintai. Oh ya. Kenapa aku merasa yang bangkrut duluan adalah kamu? Liu Yang, diam. Jin Xiao, orang kaya tidak mungkin bangkrut. Cepat minta maaf pada Jin Xiao. Kau bintang sial. Jin Xiao, akhirnya kau datang. Tadi aku masih ingin menarik Xiao Wan. Membawa seorang tampan kecil untuk meminta maaf langsung padamu. Tak kusangka kau justru datang sendiri. Aku akan membuat beberapa anak muda yang tidak tahu diri ini berlutut dan meminta maaf padamu. Kenapa masih terdiam? Cepat berlutut. Ibu, jangan terburu-buru dulu. Percayalah padaku. Kalau nanti kamu sendiri yang menabrak kaki sendiri, pasti kamu. Siapa ayahmu? Aku tidak pernah setuju dengan pernikahan Xiao Wan. Orang sepertimu bisa masuk ke rumah keluarga Yo. Mimpi saja, Bu. Aku sudah bilang, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bukankah kamu bisa lihat hari ini Zizai yang membuat onar di belakang layar? Ibu, percayalah padaku. Aku punya cara untuk membantu Xiao Wan. Benarkah? Hari ini aku ingin melihat. Apa yang kau miliki untuk menyelamatkan Yao Xiaowan? Apakah sistem memiliki alat yang bisa membantu Xiaowan keluar dari kesulitan?
Berapapun banyaknya rasa suka, aku bersedia menukarnya. Sesuai permintaan pemilik. Menemukan barang yang sesuai dengan permintaan pemilik. Bagus sekali, harapan yang tersisa bisa mengeluarkan dari kesulitan. Xian Tianqi. Karena berani mengganggu Xiaowan. Kalau begitu, aku akan membuatmu merasakan pahitnya. Tak ada jalan lain, cepat berlutut dan minta maaf. Memohon pengampunan malam ini. Biarkan aku minta maaf. Kalian ini orang tua apa sih? Anak perempuanmu mengalami masalah, malah tidak mau cari solusi. Sebaliknya, aku yang harus minta maaf dan memberi hormat. Kami tahu apa yang harus dilakukan, tak perlu kamu ajari. Cepat berlutut, kalau tidak, tidak akan. Di jalan depan umum, siapa suruh kamu berbuat seperti itu? Liu Yang, bangun cepat. Ayah, ibu, kalian sedang apa? Liu Yang, kamu benar-benar patuh. Suruh kamu berlutut. Benar-benar orang miskin hina. Aku hanya sedang menyelamatkan tiket resmi. Apa kamu ingin melihat keluarga sebesar ini? Juga menyalin satu kalimat. Masih 10 menit, rekamannya akan hilang semuanya. Sekarang tentang perjanjian perjalanan, kita masih ada keberatan. Mengorbankan satu orang asing untuk menyelamatkan keluarganya sendiri. Ini sebenarnya sangat menguntungkan. Kau masih ragu. Apa? Kau bersamanya hanya untuk membuatku dan ayahmu marah. Sekarang mengorbankan satu orang kecil. Keluarga You masih ada harapan. Aku memohon padamu. Tuan, semuanya bisa aku atur, tenang saja. Aku pasti akan membuat Xiaowan berubah pikiran. Kesabaranku ada batasnya. Masih ada 3 menit, keluarga You kalian akan kehilangan segalanya. Segera minta maaf dan berikan hormat kepada Jun Xiao. Apa kamu mau membuat Xiaowan kami tidur di jalanan? Hancur dan kehilangan keluarga. Aku tidak akan menyerah pada Liu Yang. Aku sudah memilih dia. Aku tidak akan mengecewakan dia. Kamu tidak suka aku peduli padamu begitu. Apa? Aku tidak akan suka wanita yang tidak patuh padaku. Kalau kamu sangat peduli pada orang yang tidak berguna seperti itu, maka kalian Yao Jie ikut tenggelam bersamanya. Jin Xiao, beri aku waktu. Xiaowan pasti akan berubah pikiran. Kalian sudah tidak. Saat tidak ada masalah juga tidak ada. Buat keputusan. Menggunakan alat untuk menerima luka yang diterima sendiri. Dan memindahkannya ke pelaku. Apa? Kamu sampai rugi 20 miliar. Tidak mungkin Lu Chao tidak mengalami kerugian. Ternyata dia malah dinaikkan dan mendapatkan puluhan miliar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, tidak ada yang bilang. Ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Apa yang sudah kamu lakukan? Sekarang aku belum bisa memberitahumu. Nanti kalau ada kesempatan, aku akan ceritakan padamu. Terima kasih. Liu Yang, apa yang baru saja kamu lakukan? Dengan kecerdasanmu ini. Mungkin masih muda, tapi keluarga besar dan usaha besar. Kerugian beberapa ratus seharusnya tidak terlalu berarti, kan? Baiklah, kalian tunggu saja. Beberapa tahun lagi akan ada peluncuran produk baru. Aku pasti akan membalasnya dengan keras. Kalian. Apakah kamu benar-benar mau melakukan ini? Kenapa kamu tidak mau? Wajahmu ada di situ semua. Kamu tidak bisa terus melakukan itu. Sebenarnya ini adalah pernikahan palsu. Kalau terus begini, maka tarik aku dekat denganmu. Kamu melakukannya seperti... Apa kamu tidak ingin? Aku hanya ingin tahu. Bagaimana kamu bisa melakukannya beberapa kali ini? Apa yang kamu katakan? Jangan berpura-pura bodoh. Aku sudah menyuruh sekretaris untuk menyelidiki. Sebentar lagi data akan dikirimkan. Cek 2 miliar itu. Dan saham yang tiba-tiba rugi lalu jadi untung. Sebenarnya bagaimana ceritanya? Sudah tahu.
Tapi hal seperti ini bagaimana bisa diceritakan? Apa aku harus bilang ke orang lain aku punya sistem? Seperti dalam novel saja. Apapun ada, siapa yang percaya? Sekarang aku belum bisa bilang. Pokoknya kamu tahu saja. Bukan orang jahat. Kalau tahu ini saja sudah cukup. Kalau kamu tidak mau bicara, aku tidak akan tanya lagi. Setelah beberapa hari bersama, aku merasa kamu orang yang sangat bisa diandalkan. Bagaimana kalau kita pura-pura saja jadi nyata? Siapa yang bisa tahannya? Itu semua hal yang sekarang tidak aku lakukan. Apakah aku masih termasuk pria sejati? Bagaimana bisa membiarkan gadis muda itu terbakar emosi? Jangan bergerak. Tuan Yo, dokumen yang Anda butuhkan sudah saya bawa. Tuan Liu juga ada di sini. Datang tidak pagi, tidak malam. Tepat pada waktu ini datang. Siapa kamu? Liu Yang. Sungguh tidak berguna. Kalian siapa? Berani-beraninya masuk ke rumah orang. Ada orang yang membayar saya untuk mengajar. Kamu yang mengajarkan Liu Yang, kan? Ada masalah apa? Saya akan melakukan setengah dari pelajaran dengan sopan. Hari ini saya datang untuk menghancurkanmu. Sekarang siapa yang berani melangkah maju? Saya akan melapor sekarang juga. Ngomong apa sih? Kalau saya takut dengan ini, untuk apa saya datang ke sini hari ini? Hari ini saya datang untuk memberi kalian pelajaran. Kamu tahu ini tempat apa? Berani-beraninya berbuat onar di sini. Kelompok Yo tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Gadis kecil, mulutmu cukup keras ya. Percaya atau tidak, aku akan menggores wajahmu, lalu menjualmu ke rumah pelacuran. Lepaskan aku, tolong. Jangan buang-buang kata dengan anjing keluarga Yo. Cepat hancurkan dia. Lihat apakah Yo Xiaowan masih berani keras kepala. Menghormati kamu itu apa hebatnya? Bodoh malah belajar jadi pahlawan menyelamatkan gadis. Aku sarankan kamu cepat-cepat berlutut dan minta maaf. Aku masih bisa buat kamu mati dengan tenang. Jangan gegabah, mereka adalah pembunuh bayaran yang dibawa hari ini. Ada orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu takut. Bumi ini keras. Kalau mau berbuat macam-macam. Saudara-saudara, ayo maju. Kamu bisa bertarung. Lengan dan kaki kurus berlagak jago di depan saya. Hari ini aku akan mengajarkan kalian harga dari menonjol. Berhenti, Jiang Kai, kan. Mari kita bicara baik-baik. Berapapun uang yang kamu mau, aku bisa memberikannya. Baiklah, Pak Yo. Kali ini aku tidak hanya ingin uang. Asisten Pak Yo dirawat dengan sangat baik. Tapi aku ingin. Tuan Yo seharusnya lebih lezat. Seandainya Tuan Yo bisa menemani saya semalam, saya akan mempertimbangkan untuk memberinya 1 nyawa. Bagaimana, Tuan Yo? 1 malam untuk 1 nyawa, sangat menguntungkan. Kamu langsung mengalihkan ensiklopedia seni bela diri ke dalam ingatan yang bahagia, mendapatkan nilai suka 1000 poin. Kakak, saya salah. Ayah, ampunilah saya. Tolong. Siapa yang mengirimmu? Bukankah ini jelas? Aku cuma mau uji kamu jujur atau tidak. Katakan hari ini dikirim kamu buat apa? Hampir saja aku hancurkan kamu lalu. Lalu pergi ikat Bos Yo jadi selir. Hari ini benar-benar memalukan. Kakak, tolong lepaskan aku sudah tahu salah.
Mulai sekarang aku akan jadi anjingmu. Kamu suruh aku apa? Aku akan lakukan. Menjadi anjing ya. Kalau jadi anjing, harus patuh dan dengar. Ya, aku. Aku nanti jadi anjing besar kakak. Pokoknya aku juga nggak siap membunuh. Tapi soal goyang-goyang orang, itu bukan aku yang ngomong. Zuode, aku salah. Aku bisa maafkan kamu. Tapi kalau nanti kamu berani lagi, Nggak, aku nggak berani lagi. Nggak berani lagi. Kalau orang-orang sudah pergi, apakah kita harus melanjutkan? Hal-hal yang belum selesai, aduh. kamu sebenarnya siapa? Orang biasa tidak akan menggunakan keberanian dan inisiatif sepertimu. Kamu hanya perlu ingat, aku pasti tidak akan menyakitimu. Aku hanya akan melindungimu. Baiklah, kalau kamu tidak mau bicara, aku tidak akan bertanya lagi. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? King Tianqi tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan mencari cara untuk menghadapi kita lagi. Karakter King Tianqi pasti akan membalas dendam. Selama bertahun-tahun dia mengalami kerugian besar di pasar saham. Dia juga telah melukai keluarga Jin. Dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak perlu karena aku membuatmu bermusuhan dengan keluarga Jin. Aku sudah bilang aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Aku akan melindungimu, termasuk dirimu. Konferensi peluncuran produk baru. Aktor iklan Lin Weiwei telah diculik. Dia bukan hanya permata hati dari grup Lin Xinxin, tapi juga bintang wanita populer di seluruh negeri. Jika dia tidak datang tepat waktu di konferensi pers, grup Lin Xi pasti akan mengalami kerugian besar. Apakah ini ulah Jin Tianqi lagi? Kamu sudah mengalahkan mereka. Jin Tianqi tidak akan mengganggu kita dalam waktu dekat. Lebih baik kita tambah waspada. Pasti ada seseorang. Tenang saja, selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Aduh, sudah jam berapa? Kamu masih memikirkan hal ini? Baik, saya jamin. Biarkan dia hadir tepat waktu di peluncuran produk barumu. Tuan You, siapkan 30 miliar tunai sebelum jam 9 besok pagi. Kalau tidak, siapkan saja untuk mengurus pemakaman bintang besar kamu. Tuan Yo, laporkan saja ke polisi. Hari ini sudah terlalu keterlaluan. Tidak bisa, karena dia adalah juru bicara kami yang telah bekerja sama bertahun-tahun. Jika dia mengalami masalah, orang tak bersalah akan ikut tertimpa. Selain itu, citra perusahaan kita juga akan rusak. Aku benar-benar tidak boleh membiarkannya terjadi sesuatu pada dia. Kalau kamu khawatir soal uang, aku bisa membantumu. Bukan, ini bukan masalah uang. Mereka sama sekali bukan menginginkan uang. Mereka ingin menghancurkan konferensi pers. Kalau hari ini tepat waktu, aku akan kompromi. Percayalah padaku besok pagi. Juru bicaramu akan tepat waktu hadir di lokasi konferensi pers. Rencana penyelamatan penculikan menghabiskan 500 poin sensasi. Dapat melacak target dan mendapatkan denah gudang. Hari ini kamu gagal mencuri dan malah kena hukuman 18 tahun. Bos, lihat postur tubuhnya. Benar-benar luar biasa. Memang kakak ini beda dari yang lain. Kulit halus dan lembut. Sebagai grup teratas di Sucheng, grup Lin,
Bahkan armor emas pun tidak mereka pandang. HMPH, aku bisa. Haha, jangan khawatir. Setelah acara peluncuran besok selesai, Aku akan memberimu rasa. Lepaskan aku. Kalau aku keluar dari sini, mereka tidak akan membiarkan kalian lolos. Aduh, sampai dapat uangnya. Kalian semua dulu bersenang-senang. Lalu jual kamu ke Asia Tenggara. Haha. haha. Ngapain juga cuma diam? Mending santai-santai aja. Jangan buru-buru ya. Hal seperti ini butuh rangkaian pendahuluan agar lebih romantis. Tak disangka kamu yang kelihatannya lembut. Ternyata sangat lembut. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Mau tidak mau, kamu bantu aku membuka tali ini. Aku sampai melukai orang itu. Hati-hati. Kamu baik-baik saja. Masih bisa jalan. Kamu Liu Yang. Kak Wan pernah sebut namamu. Pergi ke hotel terdekat untuk berganti pakaian. Jam 8 besok pagi. Aku datang menjemputmu. Tidak mau ikut aku. Aku masih ada urusan, tidak bisa pergi bersamamu. Tenang saja, tidak akan ada lagi yang menyakitimu. Orang-orang itu. Kalau mereka sadar, mereka akan pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri sendiri. Terima kasih banyak atas hari ini. Aku juga tidak tahu bagaimana membalasmu. Ah, tidak apa-apa. Aku menyelamatkanmu juga demi membantu Xiao An. Tidak perlu berterima kasih. Terima kasih padamu. Belakangan ini aku benar-benar sedang beruntung. Misi penyelamatan selesai. Mendapatkan 200 poin kesan baik dari Lin Weiwei. Hadiah koneksi dengan makeup artist top. Bebek dan domba sejak tadi malam entah kemana. Kenapa mereka belum datang juga? Bos Yo, jangan tunggu lagi. Bintang besar seperti kamu mungkin tidak mampu. Lebih baik kita umumkan pembatalan konferensi pers saja. Aku bisa bilang beberapa kata baik di depan media untukmu. Jaga perhatian pada armor emasmu itu. Dengar-dengar, rantai pendanaanmu hampir putus. Ya, Apakah kamu khawatir tentang pacar tampanmu itu? Tenang saja, aku akan membuatnya merasakan hidup yang lebih buruk dari mati. Rekan-rekan media, aku punya berita internal. Juru bicara grup Yo diculik semalam. Dan hingga kini belum ditemukan. Konferensi pers ini hanyalah sebuah lelucon. Apa? Lin Weiwei adalah juru bicara grup Yo selama bertahun-tahun. Jika dia tiba-tiba terjadi sesuatu, semua orang akan mengira grup Yo akan bangkrut. Itu akan menjadi kerugian besar bagi kita. Yo Xiaowan, jika kamu merusak konferensi pers ini, siap-siap untuk turun dari posisi ketua. Sepertinya grup Yo akan tamat. Kamu dan kakak Xiaowan itu hubungan apa? Dia adalah istriku. Apakah rumor itu tidak benar? Kamu terlihat sama sekali tidak terburu-buru. Apa yang dikejar? Pertunjukan masih di belakang. Ya Tuhan, Li Zhan di atas panggung bilang kamu diculik. Kepala Yo, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kamu harus memberi penjelasan kepada kami hari ini. Tenang saja semuanya. Lin Weiwei tidak dalam bahaya sama sekali.
Dia akan segera muncul di depan semua orang. Aku rasa dia mungkin tidak bisa datang. Ya, aku dengar Lin Weiwei diculik orang. Dan Bos Yo, kita malah tidak menolong saat ada yang terjatuh. Liu yang pernah bilang, dia akan punya cara. Yozi, apakah kamu benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Sampai saat ini, masih bergantung pada seorang pengangguran. Grup Yo kalian benar-benar memalukan. Yo Xiaowan, Lin Weiwei jika tidak muncul juga, saya akan menarik investasi. Liu Yang, kamu di mana? Lu Xiaojuan, lihatlah apa yang telah kamu buat dengan perusahaan. Bahkan tidak bisa menemukan juru bicara. Aku beritahu kamu, kalau ada kejadian tak terduga di acara peluncuran, keluarga Yo tidak akan punya apa-apa lagi. Kepala Yo, berikan penjelasan. Investasi kita tidak boleh sia-sia. Berikan aku 5 menit lagi. Lin Weiwei pasti akan muncul. Jika dia tidak muncul, saya akan menanggung semua tanggung jawab. Don't say it for now. Just stay as a land in the my shadow. Sudah siap. Selalu siap sedia. Mengganti duta merek adalah hal yang wajar. Yo Zong ternyata memutuskan untuk Hui Min tanpa izin. Terlalu tidak menghargai kami sebagai pemegang saham. Bukan. Jangan biarkan semua orang terpengaruh oleh Jin Tianqi. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang menyakiti semua orang. Asalkan aku diberi 3 menit. Jika Lin Weiwei tidak muncul, aku akan mengundurkan diri dari posisi ketua grup Yo secara sukarela. Baik, aku akan memberimu satu akhir. Jika Lin Weiwei tidak memberi petunjuk, begitu. Kalau kamu mau memohon padaku, mungkin aku bisa membantumu. Pak Yo sepertinya tidak bisa datang. Apa yang tadi saya katakan masih berlaku. Saya bersedia mengundurkan diri. Berputar di udara. I never let Dan hanya melayang. as I'm looking up. Suddenly the sky erupts. Flames alert the tree. Maaf membuat kalian menunggu lama. Sekarang saya secara resmi mengumumkan. Acara peluncuran produk baru grup Yo sekarang dimulai. Kau menyelamatkanku lagi. I've been having dreams. Splash. Aduh. Bahkan satu orang pun gak mampu bertahan. Kalau anak itu jadi terkenal, apa gunanya kamu si sampah ini? Ini nyawa orang, tolong. Ini bukan salah aku. Itu para perampok yang gak kompeten. Enggak ada hubungannya sama aku. Aku gak tahu Lin Weiwei bisa keluar bareng Liu Yang. Dan kamu sudah menikah. Seandainya kamu tidak dipengaruhi oleh Liu Yang, bagaimana dia bisa menjalin hubungan dengan Yo Xiaowan? Dulu Liu Yang dan aku bersama. Benar-benar tidak berguna sama sekali. Selama bertahun-tahun siapa yang bisa mengira dia sekuat ini? Kalau saja aku tidak putus dengannya, mungkin kamu sudah kaya raya. Sungguh gila. Bisa-bisanya percaya pada omong kosong kalian. Aku harus bagaimana? Jin Xiao, aku sudah punya cara. Pesta ulang tahun Liu Jiayangzi Liu Shenyang akan diadakan dalam 3 hari. Semua kalangan terkenal di kota baru akan hadir. Saat itu nanti, Yo Xiaowan dan Yo Xiaowang pasti akan datang. Iya, Jin Xiao. Shenyang Liu adalah pewaris konglomerat Liu. Chen Wen adalah ketua Dewan Liu. Beberapa tahun lalu, anak kandungnya hilang secara tak terduga. Shenyang Liu dan Ling adalah pewaris utama keluarga. Mencoba memecah belah di pesta. Biarkan Liu Xiao menghadapi Liu Yang. Aman.
Tempat kejadian. Shenyang. Ada sedikit menarik. Siapkan Hilin. Seperti bayangan, di pesta itu dia hancur. Melihat seluruh Su Cheng, hanya Jin Xiao yang mampu bekerja sama dengan keluarga Liu. Kers hahaha itu dia. Yo Xiaowan hanyalah seorang bodoh yang tidak punya pandangan. Dengan sumber daya berkualitas seperti Jin Xiao, dia malah memilih untuk menghidupi pria tampan. Zhou Xiaowan adalah salah satu dari banyak penggemar saya. Saya sama sekali tidak menganggapnya serius. Hahaha. Itu adalah pertanyaan untuk Jin Sheng. Bagaimana mungkin dia khawatir tentang dunia yang fana? Aduh, benar-benar minta maaf ya. Aduh, basah celanamu. Bagaimanapun juga, sudah terbiasa melayani orang. Tak apa-apa. Dibandingkan mulut orang tertentu, celana ini masih bersih. Pak You tampan seperti bunga. Di acara seperti ini, tentu cocok. Tapi mungkin hanya orang tertentu saja. Sepenuh tubuhnya tidak seharga 500 yuan. Berani masuk ke kerumunan orang terkenal. Benar-benar tidak tahu malu ya. Jin Tianqi, kamu mau apa? Pesta makan malam Liu Xiao. Bukan sembarang kucing jalanan yang bisa datang. Liu Yang, kalau kamu pinter, pergilah sendiri. Jangan tunggu aku suruh orang lempar kamu ke got bau. Jin Tianqi, kamu terlalu berlebihan. Kalau begitu, menurutmu, orang seperti apa yang pantas? Pertanyaan yang bagus setidaknya. Harus seperti saya yang memiliki status tinggi, nobel yang kaya dan berkuasa. Baru berhak untuk berbicara tentang kerjasama dengan Liu Xiao. Kamu, selain bisa menggoda perempuan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Yaitu, dulu saat dia bekerja di agen properti, bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas menyajikan teh kepada klien. Sepertinya Xiao yang baru sangat mengenal saya. Tapi sayangnya, anjing melihat manusia dari bawah, akan membayar harganya. Jangan peduli sama mereka. Ngomong sama orang kayak mereka sia-sia. Liu Xingyang belum muncul, kita tidak boleh menuduh dia. Tenang, aku sudah siap. Tunggu saja dan lihat siapa yang akan jadi bahan tertawaan hari ini. Apa yang bisa kamu siapkan? Jam tangan palsu hasil curian atau jas rusak yang disewa? Haha, orang sepertimu sama sekali tidak mengerti keuntungan dari kalangan atas kita. Hanya orang desa yang jadi teman bermainmu. Haha, kalau begitu, berani tidak berani bertaruh. Lihat hadiah yang aku kirimkan malam ini. Apakah itu akan membuat Liu Xiao king? Liu Xiao tidak pernah melihat apapun. Akan suka barang-barang usangmu itu. Barang yang aku berikan kepada Liu Xiao pasti akan membuat seluruh kota Su terkejut. Kamu gila ya? Berani bilang hal seperti itu di depan Jin Xiao. Jin Xiao sudah melihat banyak hal. Aku rasa dia dipaksa oleh Jin Xiao untuk mulai bicara omong kosong. Orang seperti ini tidak pantas berada di tempat yang bergengsi. Aku ingin mendengar. Apa hadiah mengejutkan yang kamu siapkan untuk kota Su? Liu Ge, kamu mengundang seorang gila ke pesta itu. Jika kamu tidak mau, langsung saja suruh dia pergi. Aku benar-benar ingin melihatnya. Apa sebenarnya yang sudah dia siapkan? Tentu saja di sungai. Tapi sebelum itu, apakah Liu Xiaogan berani bertaruh denganku? Ada apa? Jika hadiah dariku tidak menarik perhatian Anda, aku akan segera pergi, Nyonya. Tapi jika menarik perhatian, Anda harus menampar Jin Tianqi 3 kali. Hahaha, baiklah. Aku suka orang sepertimu yang nekat tanpa takut mati. Hahaha, baiklah. Aku suka orang sepertimu yang nekat tanpa takut mati. Kamu juga pantas. Kakak enam mana mungkin mengeluarkan barang-barang itu?
Menurutku langsung saja suruh dia pergi. Setuju. Dulu dia mencuri buah pelanggan di toko. Sekarang entah dari tempat sampah mana dia ambil barang bekas. Dijadikan hadiah pernikahan pula. Hahaha. Liu Yang, jangan bercanda lagi. Keluarga Liu sebagai keluarga tingkat atas. Bahkan tidak menganggap Jin Jia. Kalau kamu sampai membuat keluarga Liu marah, aku pun tidak bisa menolongmu. Liu Xian. Perintah istana tentang urusanku. Ini adalah pelelangan peringatan Qiang. Aku pernah menjual barang dengan harga 1 miliar di sana. Bagaimana bisa itu ada di tangannya? Liu Yang, dari mana kamu mendapatkan barang seberharga ini? Tak punya uang. Lu Xiang, apakah kamu puas dengan cerita ini? Apa ini pasti palsu? Dia seorang miskin. Bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan barang sekaya ini? Percaya pada orang yang dicintai. You mencari alasan, guru datang untuk menilai kamu. Namun, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Omong kosong. Harus bertanggung jawab. Selamat untuk tim produksi yang terkejut. Yo Xiaowan mendapatkan 1000 poin simpati. Tok. Periksa asal-usul cincin itu. Dan juga latar belakang Liu Yang. Liu Shili. Cepat atau lambat aku akan membuatmu membayar. Minuman hari ini benar-benar enak ya. Selama istri senang bermain, saya jadi tenang. Hari ini saya yang traktir. Semua biaya ditanggung oleh saya. Baiklah. Bro Yang, kebetulan sekali. Kamu di sini ngapain? Ibu saya sudah sembuh, keluar untuk merayakan sedikit. Cuma berdua. Kamu kenapa sendirian minum di sini? Sendirian bosan? Jadi minum lebih banyak. Oh. Yang, apakah kamu punya beban pikiran? Apa ini masih karena uang? Penyakit ibuku sudah kamu sembuhkan. Jika ada kesulitan, katakan saja. Aku akan membantumu, bahkan jika harus menjual barang. Aku menghargai niat baikmu. Aku ada acara kumpul teman di sini. Di dalam ada anak-anak kaya dan berkuasa dari Sucheng. Apakah kamu mau ikut? Dengan keadaanku seperti ini. Sudahlah, ayo pergi aja. Semua orang cukup merindukanmu. Dan aku di sini, tak ada yang berani mengganggumu. Ayo pergi, Kak Yang. Ayo, bangunlah aku. Haha. Dengar-dengar di pertemuan keluarga Liu beberapa waktu lalu. Ternyata ada yang membuat Liu Xiao malu di depan umum. Dengan posisi Liu Xiao, ternyata ada yang berani menentangmu. Benar-benar tidak tahu diri. Jangan lagi biarkan aku melihatmu. Aku pasti akan membuat dia tahu apa itu. Yaitu Liu Xiao di keluarga Liu adalah pewaris masa depan. Harta keluarga Tuan Liu pasti akan menjadi milikmu suatu hari nanti. Saat itu tiba, Liu Xiao di kota Su benar-benar berkuasa penuh di tangannya. Tenang saja. Selama kalian patuh dan dengar, keuntungan pasti tidak akan kekurangan untuk kalian. Ayo teruskan. Terus bermain. Liu Ge hari ini membawa seorang teman. King Ming Daming sangat ingin bertemu denganmu. Liu Shengyang, kenapa kamu ada di sini? Yang Ge, dia adalah penata rambutku. Apakah kamu tidak punya kesempatan untuk berbicara? Tutup mulutmu. Dulu kamu berani mempermalukanku di depan umum saat pesta. Sekarang kamu datang ke sini lagi. Bagaimana bisa ada masalah dengan Liu Xiao? Tidak boleh, jangan sampai Liu yang celaka. Kamu sedang bermain api. Liu Xiao pasti ada kesalahpahaman di sini. Dia saudaraku. Meski diberi keberanian, dia juga tak berani menyakitimu. Siapa sih Liu Shengyang itu? Jangan keterlaluan. Dulu saat kamu membuatku malu. Pernahkah kamu berpikir hari ini? Sebenarnya kamu mau apa?
kepalamu ke sini. Kalau tidak, hari ini kamu libur. Liu Shazhen, bukankah kamu selalu memohon padaku untuk berinvestasi? Asal kamu menaruh 1 botol, aku beri kamu 5 juta, 500 juta ini. Lalu bagaimana? Hahaha. Liu Xiao, pasti ada kesalahpahaman antara kamu dan temanku. Aku minta maaf atas nama saudaraku. Ahahaha, jangan. Shenyang sebenarnya mau apa? Kamu pikir siapa kamu? Gua bahkan mau memberi muka buatmu. Jangan sombong dan tidak tahu diri. Liu yang kan suka pamer. Kenapa sampai membuat sahabat baikmu dipukul seperti ini? Kamu juga tidak mau mengingatkan dia. Ayo pergi. Kamu tahu kamu cukup kuat. Cuma bisa pukul, apa gunanya? Selain berdiri di sini, apalagi yang bisa kamu lakukan? Sampai kapan kamu mau bermain-main? Kecuali kamu berlutut dan sujud 3 kali. Iya, benar sekali. Sujudlah, percaya atau tidak, dengan 1 telepon saja. Aku bisa membuatmu tidak bisa bertahan di kota Su. Hahaha. Ngomong besar, kamu kira kamu siapa? Hari ini, bahkan kalau Raja Langit datang, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. 20 tahun yang lalu, seharusnya kamu sudah mati di luar sana. Hingga sekarang hidup ini cuma masalah. Benar nggak? Ya, Nightwalk KTV. Baiklah. Aku benar-benar ingin lihat. Siapa sih yang bisa menyelamatkan? Lanjut, ambil 2 kotak lagi. Ayo, masuk dan main. Ayo. Sudah selesai bermain. I'm seeing through your eyes and know what's wrong your mind. Siapa yang berani menyakiti kakak Liu Yang? Bagaimana Liu yang bisa mengenalnya? Lin Weiwei adalah bintang top yang sedang naik daun. Dengan penggemar miliaran. Jika hal ini tersebar di internet, mungkin keluarga Liu juga tidak berani melawannya. Li Weiwei. Kenapa kamu kenal Liu Yahui? Aku dengar ada yang menyulitkan kakak Liu yang dari Liu Yang. Hari ini aku datang untuk melihatnya. Siapa yang berani sebegitu nekatnya? Karena dia menjadi bintang terkenal. Jumlah penggemarnya sangat besar. Setiap gerakannya bisa mendatangkan keuntungan besar. Lagi pula, mengapa Liu Jiazhen ingin berurusan dengan Lin Wei? Pada saat ini, siapa yang bisa disalahkan? Mengapa tidak jujur saja? Tuan Liu, betapa hebatnya kekuasaanmu. Sampai berani mengintimidasi teman-temanku. Nona Li, aku dan Liu yang hanya bercanda. Bercanda dengan melempar botol ke kepala orang. Kau bilang ini hanya bercanda. Keluarga Liu ternyata masih berkuasa di istana. Sepertinya sudah saatnya untuk mempromosikan keluarga Liu dengan baik. Nona Li tidak perlu. Karena Nona Li sudah muncul. Maka saya harus memberi muka kepada kita. Kenapa harus pergi begitu saja? Kau mau bagaimana? Sekarang ini untuk temanku. Niu. Aku catat, kita pergi. Kalau tidak, kita pergi ke rumah sakit saja. Maaf, Kak Yang. Tidak apa-apa, semoga orang seperti ini jarang muncul di internet. Ini hadiah. Selamat kepada pemilik atas jaringan tingkat atas. Sumber daya media Lin. Peningkatan rasa suka O1000. Ternyata begini juga bisa mendapatkan kesan baik ya. Sungguh luar biasa. Kalau kedepannya ada lebih banyak seperti ini.
Berarti aku bisa jadi tak terkalahkan. Xiao Wan, kenapa kamu datang? Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat ya. Aduh, bukan begitu, Xiao Wan. Aku dan Lin Weiwei hanya teman biasa. Tadi dia sangat membantuku di sini. Iya, benar kan, Kak Xiao Wan? Lain kali, Kak Liu menyelamatkanku. Sekarang dia membalas budi padaku. Yo Jia, kau jangan cemburu ya. Aku dan Liu yang hanya hubungan pahlawan menyelamatkan gadis. Benar begitu. Selamat ya, Tuan Liu. Aku tidak menyangka. Karakternya Tuan Liu ternyata begitu baik. Vampir membuat bintang terkenal kita terus mengingatnya. Dipeluk dari kiri dan kanan begitu cepat. Bukan Xiao, kan? Weiwei sebenarnya hanya teman biasa. Panggilan Weiwei benar-benar akrab. HMPH, malam ini. Selamat tinggal, Kak Liu Yang. Sudahlah, aku dan Lin Weiwei benar-benar tidak ada apa-apa. Dia hanya datang untuk membantu. Aku tidak peduli. Lagi pula, kita hanya menikah palsu. Rohnya palsu. Tapi perasaanku padamu tulus. Tuan Yo, ada masalah. Grup Liu tiba-tiba mengumumkan. Keluar dari semua proyek yang terkait dengan Tuan Yo. Semua pemegang saham melihat situasi ini dan meminta untuk menarik investasi. Para pemasok juga telah menghentikan kerjasama dengan kami. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Apakah mereka tidak tahu bahwa tiba-tiba melanggar kontrak? Harus membayar denda 3 kali lipat. Dengar-dengar, yang di bawah bersedia menanggung denda 3 kali lipat. Dengan mengorbankan apapun. Orang lain takut terlibat. Mereka juga segera menjauh dari kami. Pasti Liu Shengyang. Dia sampai melakukan sampai sejauh ini. Liu Shengyang bahkan menyebarkan kabar lebih awal. Katanya dengan mengorbankan apapun. Dalam 3 hari harus menyatakan bangkrut. Siapapun yang berani membantu akan dianggap sebagai musuh Liu. Apakah itu karena hubungan Liu yang dengan keluarga Liu? Benar, Yo Zong. Terakhir kali harga emas berantakan. Itu karena Liu Shangyang yang mengatur dari belakang. Jelas-jelas itu ditujukan untuk kita. Kita harus mencari cara yang baik. Saya mengerti. Kamu keluar dulu ya. Kecoa. Ada satu hal. Kecoa. Hanya Anda yang bisa turun tangan untuk meredakan situasi ini. Minta kecoa membantu grup Yo melewati masa sulit. Xiao Wan. Bukan saya tidak mau membantu Anda. Liu Sueli. Kali ini dia benar-benar ingin menguji grup Yo. Meskipun saya adalah teman lama dengannya. Saya juga tidak bisa ikut campur. Kecoa, jika Anda bersedia membantu, grup Jushi bersedia melepaskan 3% dari keuntungan. Keuntungan tidak perlu. Namun, saya baru-baru ini mendengar. Kamu dekat dengan anak itu, Liu Yang. Kamu adalah Liu Yang. Zhang Lao, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Tidak perlu berputar-putar. HMPH, sangat sederhana. Kamu tinggalkan Yo Xiaowan. Saya membantu grup Yo melewati masa sulit. Masalah kecoa ini tidak ada hubungannya dengan Liu Yang. Kecoa, anak muda sekarang. Berani mencintai. Dan juga berani membenci, urusan ini tidak perlu Anda khawatirkan. Tenang saja. Saya dan Xiaowan benar-benar saling mencintai. Bukan orang sembarangan yang bisa memisahkan hanya dengan satu kata. Anak muda, jangan terlalu impulsif. Grup Yo adalah hasil kerja keras pacarmu. Kamu hanya bisa melihat dia bangkrut. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Sebagai pacarnya Xiaowan, jika dia menghadapi kesulitan, aku bersedia.
Tidak perlu kamu berpura-pura baik di sini. Tapi jika ada yang sengaja menyulitkan Xiaowan, aku akan membuatnya mati dalam bayang-bayang. Liu Yang, aku tahu kamu ingin membantuku. Tapi sekarang hanya Zhang Lao yang bisa membantu keluarga Yo. Grup berhasil melewati masa sulit. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Aku ada di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Aku percaya padamu. Tapi Zongxi Group adalah segalanya bagiku. Aku tidak bisa menyerah. Liu Yang, tidak ada cara lain. Sudah memutuskan. Naiklah. Meskipun awalnya aku dan kota Liu Yang hanya berpura-pura. Tapi perlahan-lahan aku mulai menyukai dia. Semoga kamu bisa mengabulkan keinginan kami. Akhirnya dia memang sulit disamakan denganmu. Dalam hidup ini, apa kamu rela? Untuk pria seperti itu, meninggalkan grup Yo yang telah kamu bangun selama bertahun-tahun. Mana yang lebih penting? Aku rasa kamu sudah punya jawabannya di hati. Sebagai bintang teratas, Liu Jia, banyak sumber daya yang bukan bisa kamu bayangkan atau pahami. Asalkan kamu bisa menikah dengan Liu Shengyang, sumber daya akan terus mengalir di masa depan. Grup Yo akan berkembang kapan saja. Baik, aku setuju. Tapi aku butuh waktu. Itu baru benar. Aku beri kamu waktu 3 hari. Dalam 3 hari aku harus melihat Liu yang pergi dari tempat ini. Tanda tangani ini saja. Aku akan segera membuat pemasok melanjutkan pasokan. Membangun jalan karena aku. Yang membuatmu menderita begitu besar. Percayalah, aku pasti akan membantumu. Pengguna telah menukarkan hak menembak jarak jauh secara komersial. Xiaowan, kamu orang yang cerdas. Apapun pilihanmu. Aku tidak perlu banyak bicara, percayalah. Aku pasti akan memohon kepada keluarga Liu. Asalkan aku punya sumber daya keluarga Liu. Kelak, grup Yo pasti akan semakin berkembang pesat. Tuan Zhang, Anda benar-benar seperti memberi semangat di saat yang sulit. Dengan Anda bersaksi untuk kami. Kami semua merasa jauh lebih tenang. Mungkinkah Liu yang tidak berani datang? Siapa bilang aku tidak berani? Liu Yang, kamu datang. Kamu benar-benar berani datangnya. Apa kamu sudah berpikir matang? Sebelum keluar dari kota tersembunyi, harus mengucapkan selamat tinggal kepada Xiaowan. Aku bisa memberimu kesempatan ini. Apakah aku orang yang harus kau benci? Zhang Xin, berani sekali. Beraninya kamu memanggil Tuan Zhang dengan nama depannya. Pemuda jangan terlalu sombong. Kalau tidak sombong, itu namanya pemuda. Tuan Zhang Qiming, kami menerima laporan bahwa Anda diduga melakukan penipuan bisnis. Tolong ikuti kami. Kalian salah paham, kan? Saya Zhang Qiming. Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti ini? Pasti ada yang menuduh saya dan membawaku pergi. Itu pasti salah paham. Kalian lepaskan aku. Lepaskan aku adalah Zhang Qiming, Tuan Liu. Sudah saya lakukan sesuai perintahmu. Perintah dari Miss Lin. Saya tidak berani lengah. Selamat kepada tuan rumah telah menyelesaikan tugas. Hadiah cetak biru kerajaan bisnis. Bagaimana mungkin seorang penggembala sapi sehebat ini bisa membuat Tuan Zhang sampai dibawa pergi? Sekarang Tuan Zhang, siapa yang akan menyelamatkan grup Zongxi? Apakah kamu yang melakukannya? Aku sudah bilang aku akan membantumu. Tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu.
Ini sama sekali bukan bantuan untukmu. Ini adalah kehormatan dan kesetiaan. Ini adalah kerja keras Pak Zhang. Saya sudah mempersiapkannya sejak lama. Tidak, mereka terlalu sempit pandang dan tidak bisa membedakan. Dia hampir menghancurkan grup Yao. Tapi Pak Zhang sejak awal, sama sekali tidak ada yang mau bekerja sama dengan grup Yao kami. Grup kami. Takutnya kali ini benar-benar akan gagal, Tuan Yao. Ini adalah surat niat kerjasama dari grup global. Mereka bersedia menginvestasikan 5 miliar. Tapi syaratnya adalah Pak Liu menjadi wakil ketua dewan. Ternyata kamu sudah mengaturnya semua. Kenapa kamu sama sekali tidak memberitahuku? Hampir saja aku menghancurkan grup Yao dengan tanganku sendiri. Maafkan aku. Sebenarnya aku ingin memberimu kejutan. Tapi tidak kusangka hampir menjadi ketakutan. Seharusnya aku tidak meragukanmu. Siapa suruh kamu istri aku? Kalau aku tidak membantu, siapa lagi dong? Kamu sudah sangat membantuku. Aku harus bagaimana membalas budi kamu. Istri wakil ketua dewan itu seharusnya mengajak aku makan. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat ini apa. Kalian berdua sok hebat padahal. Bahkan tidak bisa mengatasi Liu Yang. Pasti ada orang yang mendukung Liu Yang di belakang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa terus-terusan mengeluarkan uang sebanyak itu? Sampah. Bahkan sekelompok pecundang pun tidak bisa mengalahkan Liu Yang seorang diri. Bukankah kalian sudah berjanji padaku dulu? Itu semua cuma alasan untuk menutupi ketidakmampuan kalian. Buka-bukaan saja. Anak itu pasti cuma beruntung. Beruntung sampai bisa mengajak grup universal. Pindah ke Zhang Qiming, itu juga keberuntungan. Kamu bagaimana bisa berani mengejek Liu Yang sebagai pecundang? Sekarang bukan hanya gagal mengalahkan Liu Yang, tapi juga merugikan Zhang Qiming. Apa gunanya aku menyimpanmu? Aku juga tidak menyangka Raja Lu akan sekuat ini. Aku tidak berani lagi, tidak berani lagi. Kalau begitu, carikan jalan keluar buatku. Kalau tidak, kalian berdua keluar dari sini. Itu Raja Lu. Sial. Kenapa dulu aku tidak menyangka Liu Yang akan sekuat ini? Bagaimana aku tahu aku tidak akan menyakiti dia? Kenapa Liu Yang semakin kuat sekarang? Kita harus diam nggak? Kalau bukan karena kamu yang menggoda aku. Gimana mungkin kamu bisa bikin dia marah? Sekarang gimana nih? Liu Yang pasti nggak akan membiarkan kita begitu saja. Mungkin saja. Hanya akan seperti itu. Kenapa istri jadi serius banget sih? Barusan kan suasananya masih harmonis. Sebenarnya kamu siapa sih? Mengapa grup global ingin membantumu? Siapa lagi kalau bukan aku? Aku suamimu, jadi tolong serius sedikit. Sebenarnya kamu siapa sih? Mengapa grup global ingin membantumu? Mereka adalah salah satu grup terkuat di negara ini. Keluarga Liu di mata mereka juga hanya sekadar main-main. Apa mungkin Lin Weiwei membantumu dari belakang? Apa hubunganmu dengan Lin Weiwei? Percayalah padaku. Aku dan Lin Weiwei memang hanya teman. Dulu aku pernah menyelamatkannya. Jadi sekarang dia datang memeluknya. Aku berjanji tidak pernah memiliki niat lain padanya. Apa yang kamu katakan itu benar. Benar-benar tulus dari hati. Bulan dan matahari bisa menjadi saksi. Xing Liang pun tidak berani berbohong. Kali ini aku maafkan kamu. Kalau nanti kamu berani lagi menjalin hubungan dekat dengan Li Weiwei. Sayang, aku salah. Aku salah. Yao Xiaowan berkolusi dengan orang luar. Perusahaan ini jadi kacau balau. Sekarang saatnya menyerahkan posisi ketua. Benar, hanya yang dikatakan oleh direktur yang benar. Grup Yao adalah seluruh jerih payahku. Kenapa aku harus menyerahkannya? Cawan, kau tetap seorang wanita. Sejak kau bersama Liu Yang, Liu Zuyi sudah terlibat berapa kali untukmu. Hampir hilang dari keberadaan. Kamu bisa mengambil semua usaha orang lain. Hanya untuk bermain-main saja. Sebagai pemegang saham terbesar di perusahaan, saya tidak setuju. Kalau begitu, Xiaowan, jangan salahkan ayah yang kejam. Demi keuntungan, kamu melakukan hal seperti ini terhadap putri kandungmu sendiri. Apakah menurut kalian, aku hanya alat untuk menghasilkan uang bagi kalian? Kalau tidak,
Hari ini tidak ada yang akan membantumu. Serahkan tempat dengan baik agar bisa pergi dengan cara yang terhormat. Aku tidak akan setuju, jadi itu bukan urusanmu. Orang-orang. Aku akan melanjutkan. Zhang Kai, kalian kenapa datang? Kakak Liu mengirim pesan bilang kepalamu dalam bahaya. Suruh aku cepat datang. Bagaimana, kakak ipar? Kamu baik-baik saja kan? Tidak apa-apa. Syukurlah kamu datang tepat waktu. Buat apa diam saja? Ayo pergi, kakak ipar. Halo, kamu siapa? Tolong jangan ikut campur urusan orang lain. Kalau menyentuh kakak ipar saya. Pergi. Liu Ge adalah kakak tertua. Yao Zi membunuh. Kalau kamu terus bikin masalah, aku akan mematahkan kakimu. Ah, Kakak. Orang ini adalah sampahmu. Kenapa masih muncul di sini? Keluar dari sini. Sepertinya ini bukan tempatmu untuk memutuskan. Semuanya sudah beres. Selesai? Kakak sudah selesai? Aku Xiao Kuda. Semua harus selesai. Kerja bagus, hehe. Ayah. Sekarang kita bisa bicara dengan baik-baik, kan? Ini sikap negosiasi kamu. Kalau aku tidak salah ingat. Kamu yang memaksa Xiao Wan seperti ini. Aku rasa suasana saat ini cukup baik. Tidak ada salah paham. Ini urusan keluarga kami. Tidak sepantasnya kamu yang 1 juta orang ini bicara sembarangan. Xiao Wan, kamu harus mengakui aku sebagai ayahmu. Kalau begitu, usir dia dari sini. Tidak mungkin. Liu yang sudah menjadi wakil direktur di grup Yo. Dia adalah yang terbesar setelahku. Dia paling berhak jadi orang jahat. Kamu mau melakukan apa? Mulai sekarang. Semua urusan grup Yo. Serahkan semuanya pada Xiao Wang. Kalau kamu berani ikut campur lagi. Lain kali aku pasti tidak akan pergi. Kakak tanya kamu, tulikah? Tenang saja, tidak akan ada yang lagi mengganggumu. Karena masalah keluarga Yo sudah selesai. Selanjutnya giliran keluarga Liu. Kamu mau bagaimana? Besok ada pertemuan lelang proyek. Liu Shili dan Liu Shengyang akan pergi. Nanti biar mereka tahu. Bagaimana perkembangan urusannya? Tenang saja, semuanya sudah diatur dengan baik. Lelang sekarang dimulai. Selanjutnya, dipersilakan Liu Group membuka penawaran. Naik ke panggung untuk mengumumkan rencana penawaran. Kami dari Liu Group akan menginvestasikan 30 miliar untuk mengembangkan lahan di timur kota ini. Tak lama lagi, akan menjadi sistem bisnis terbaik di dunia. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, biaya akan kembali. Selama grup Liu berhasil memenangkan tender, pasti akan membawa kekayaan yang tak terukur bagi Su Cheng. Baiklah, baiklah. Perhatikan baik-baik. Sepertinya tender kali ini milik keluarga Liu. Melihat seluruh Su Cheng, tidak ada yang bisa menandingi keluarga Liu. Sama sekali tidak ada. Cara makan keluarga itu. Tuan Liu sudah siap sepenuhnya. Potong. Tuan rumah telah mendapatkan kekuasaan tawar yang absolut. Rasa suka hanya dapat ditukarkan dengan buff komersial sementara. Apakah ada yang mau naik ke panggung untuk menawar? Tenang saja, ayah. Saya sudah memperingatkan semua orang sejak lama.
Mereka sama sekali tidak berani bersaing dengan keluarga Liu kami untuk orang ini. Orang ini sudah bertekad untuk yang terbaik. Selama kita mendapatkan proyek ini, keluarga Liu akan menjadi keluarga papan atas. Meski tanpa Lin Weiwei, kita tetap bisa mencari orang lain. Kalau memang tidak ada orang, maka kita mulai hitung mundur. 30 miliar sekali. 30 miliar 2 kali. Tidak benar? Apa yang terjadi dengan Liu Lang dan Yao Xiaowan? Wang Duo dan yang lain menyerah. Maaf terlambat, 30 miliar 3 pelukan. Liu Yang, akhirnya kamu datang juga. Apakah kita bisa ikut lelang ini? Tapi apakah Anda sudah mendaftar? Dia mewakili grup global kami untuk ikut. Rencanaku sangat sederhana, yaitu kita semua investasi 800 juta untuk membangun landmark baru di kota Su. Dijamin akan beroperasi dalam 2 tahun. Ini benar-benar desain jenius. Proposal lelang ini cukup. Selama aku berhasil, aku akan memperhatikan setiap orang yang hadir di sini. Setiap dari kalian akan mendapatkan investasi pengembangan masing-masing. Apakah semua orang berhak bersama? Tapi kalian harus tetap tinggal di sini. Lu Yao, pergi sana. Menghilang selama bertahun-tahun. Ternyata masih berani datang mengacaukan aku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Saudara-saudara, rencana Luang adalah menjiplak milik keluarga Liu kami. Kamu bilang aku menjiplak kalian. Buktinya di mana, saudara-saudara? Liu yang sebelumnya hanyalah seorang agen properti. Bagaimana mungkin dia mengerti tentang lelang tanah seperti ini? Melihat seluruh Su Cheng, hanya keluarga Liu kami yang memiliki kekuatan ini. Kamu bukan menjiplak aku. Masih bisa nyontek siapa lagi? Keluarga Liu kalian. Sikap kalian benar-benar keji dan hina. Tapi kalian menuduhku dengan pemikiran yang salah. Hak cipta ini sudah aku daftarkan 3 bulan yang lalu. Apa aku harus meniru kalian? Meskipun gambarmu bagus, apa gunanya? Mengapa grup global harus percaya padamu? Karena Tuan Liu Yang adalah pemegang saham terbesar di grup global kami. Liu yang sekarang ternyata sangat hebat. Kenapa aku dulu memilih diam? HMPH, kamu pergi saja. Kamu dan aku. Agar kamu merasa lega. Liu yang membuatku seperti bukan manusia dan bukan hantu. Harus membayar harga. Liu Yang. Kamu tidak apa-apakan. Liang, kenapa aku tidak terima? Sama-sama sebagai agen properti. Kamu hidup dalam kemewahan. Sementara aku jatuh dalam keadaan yang menyedihkan. Liu Yang, aku tidak terima. Dulu aku mengkhianat demi sedikit keuntungan. Ini adalah pendaftaranmu, Wu Yang. Tidak, tidak, tidak. Aku mengumumkan pemenangnya adalah grup global. Aku dengar ada belasan orang mengelilingi Kak Yang. Cari masalah dengannya. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku baru saja mendapat kabar dan langsung memberitahumu. Jalan terus ke depan. Liu Yang. Cepat masuk. Sejak hari itu bertemu di KTV. Aku sudah tahu semuanya adalah takdir. Dulu kita menikah pura-pura, sekarang. Apakah kamu mau menikah denganku? Bersedia. Hahaha.